Ladies and gentlemen, we gather here in Davos at a time of great uncertainty, a time when wars continue to break out, a time when trust between nations, between institutions, between peoples is fragile. History teaches us peace and stability are our most valuable assets. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China is very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. Indonesia terus membuat gebrakan positif di panggung internasional pada awal tahun 2026 ini. Setelah kunjungannya ke Inggris Raya sukses meraih sejumlah kesepakatan strategis, Presiden Prabowo Subianto kembali memukau para pemimpin elit dunia dan pebisnis top global. Hal ini terjadi di panggung World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Di depan 65 kepala negara dan 1.000 CEO perusahaan internasional, Prabowo menjadi pembicara kunci. Kehadiran RI 1 di WEF 2026 seolah menjadi statement besar untuk bangsa kita. Ya, Indonesia menunjukkan ambisi serius untuk bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia mulai tahun ini. Konsep pemikiran ekonomi Prabowo yang disebut Prabowonomics terlihat sangat menjanjikan. Bukan cuma mendapat sorotan internasional karena pidatonya yang memukau, RI 1 juga berani menyentil arogansi Donald Trump di WEF 2026. Bagaimanakah gebrakan Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Internasional ini? Gebrakan konsep ekonomi Indonesia di panggung WEF 2026. Indonesia mendapat kesempatan besar untuk tampil di Forum Ekonomi Internasional. Gelaran World Economic Forum 2026 yang digelar di Davos, Swiss dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keikutsertaan RI 1 ini membayar tuntas absennya Indonesia di WEF edisi sebelumnya. Sebagai informasi, WEF sendiri adalah organisasi bergengsi untuk diskusi ekonomi global. Sejumlah pemimpin elit negara-negara dan para pebisnis dunia hadir di forum ini. Dalam edisi 2026, 65 kepala negara dan 1.000 pemimpin ekonomi global dipastikan hadir. Alhasil WEF 2026 bakal menjadi panggung yang penting untuk Indonesia. Dan momen ini tidak disia-siakan sama sekali oleh Presiden Prabowo. RI 1 membawa konsep pemikirannya untuk menjelaskan seberapa besar pertumbuhan progres ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini sudah dibocorkan oleh Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet. Gagasan ekonomi Prabowo yang akan dibawakan di WEF 2026 sudah dirancang dalam setahun terakhir. Intinya beliau akan berbicara mengenai konsep-konsep ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan dalam selama beliau sebelum menjadi presiden dan sejak menjadi presiden hingga sekarang, dan beliau akan menceritakan hasil-hasil yang sudah pemerintah capai dalam 1 tahun ini, oke? Dan itu beliau sebut dengan Prabowonomics, oke? Prabowonomics. Jadi Anda lihat aja besok, nonton besok, oke? Saksikan ya. Paparan konsep Prabowonomics ini ternyata berhasil memukau forum WEF. RI 1 dengan orasinya yang meledak-ledak sukses menarik atensi para pemimpin elit dunia dan pebisnis internasional. Salah satunya ketika Prabowo menyentil IMF selaku organisasi keuangan global. RI 1 menyebut Indonesia tidak pernah telat bayar utang kepada IMF. Selama ini IMF selalu dinarasikan menyetir kepentingan ekonomi Indonesia. Namun, propaganda ini langsung dipatahkan oleh Prabowo di forum WEF 2026. Dan sejarahnya, Indonesia tidak pernah sekalipun gagal membayar utang. Tidak pernah. Setiap rezim selalu membayar utang rezim sebelumnya. Presiden-presiden yang datang selalu menghormati kewajiban pemerintahan sebelumnya, tegas Prabowo.
Statement tegas RI 1 ini langsung mendapat respons positif dari IMF. Indonesia dipuji sebagai salah satu titik terang ekonomi global di tengah krisis menantang yang terjadi di kancah internasional. Saat dunia menghadapi pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik, Indonesia justru terus tumbuh baik ekonominya. Prabowo memaparkan ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5% setiap tahun selama dekade terakhir. IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang. Begitu, tambah Prabowo. Pemaparan Prabowo ini membuat dunia internasional mulai melirik potensi ekonomi Indonesia. Hal ini bisa membalikan peta investasi di kawasan ASEAN bahkan Asia. Sorot perhatian investor global yang selama ini tertuju pada Vietnam, Singapura, atau Malaysia kini bisa jadi berbelok ke Indonesia. Data dari tahun 2024 menyebut Indonesia cuma kebagian 15% dari total investasi asing di ASEAN. Selain berbicara tentang potensi ekonomi Indonesia, Prabowo juga memamerkan program makan bergizi gratis di WEF 2026. Bukan cuma omongan sombong yang kosong isinya, statement MBG ini menunjukkan seberapa besar mental Indonesia berbicara tentang kebijakannya di panggung dunia. Menurut Prabowo, MBG berpotensi melampaui apa yang dicapai oleh McDonald selaku raksasa makanan cepat saji di Amerika Serikat. MBG sendiri ditargetkan dapat menjangkau 50 juta lebih anak-anak dan ibu hamil dalam jangka waktu setahun. Konsep Prabowonomics yang dipaparkan dalam forum WEF 2026 juga mengupas topik hilirisasi dan industrialisasi masif, swasembada pangan, energi, dan air, serta pengentasan angka kemiskinan. Keberhasilan Prabowo menyampaikan visi ekonomi Indonesia di WEF 2026 membuktikan satu hal. RI 1 ingin terus melanjutkan momentum apik Indonesia di kancah internasional. Sebelum datang ke Davos untuk menghadiri acara WEF, Prabowo sudah lebih dulu mengguncang Inggris Raya. Ia berhasil menjalin pertemuan spesial dengan Raja Charles III, sosok yang paling dihormati di seantero Britania. Keduanya tampak seperti kawan lama yang langsung akrab saat bertatap muka lagi. Terlihat guratan senyum dan ekspresi ramah terpancar di wajah Raja Charles III. Bukan hanya bertemu dengan Raja Charles III, kunjungan Prabowo ke Inggris Raya juga membawa oleh-oleh berharga untuk tanah air. Ia berhasil meraih kerjasama teknologi dan keuangan yang sangat strategis. Berkat kunjungan Prabowo, Inggris dikabarkan berencana investasi 1.500 kapal ikan di Indonesia. Kerjasama ini berpotensi membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk warga tanah air. Pasalnya, Inggris akan membangun produksi kapal-kapal tersebut di Indonesia. Keberhasilan Prabowo di forum WEF 2026 dan meraih sejumlah kerjasama brilian dengan Inggris adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Sandal slow pria anti kepleset, kualitas tahan banting cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Prabowo menampar arogansi Donald Trump. Pidato Prabowo Subianto di World Economic Forum bukan hanya membawa pesan tentang kebangkitan ekonomi Indonesia. Dalam statementnya yang berdurasi lebih 40 menit, RI 1 menyelipkan kritik keras untuk sosok Donald Trump. Ya, Presiden Prabowo menyindir arogansi pemimpin Amerika Serikat tersebut. Bahkan pesan satir ini langsung disampaikan oleh Prabowo di awal pidatonya. In addition to strengthening our children, our free meals strengthens our economy. More than 61,000 micro, small, and medium enterprises and cooperatives are now a part of this supply chain. We are creating more than 600,000 jobs just at the kitchens. At its peak, we are optimistic it will reach 1.5 million. Dalam statement tersebut, RI 1 menyenggol tentang perdamaian sebagai kunci stabilitas global. Indonesia seolah ingin mengirimkan pesan kepada Trump dan Amerika Serikat. Bahkan dalam pidato lanjutannya, Prabowo menambahkan sebuah pepatah khas Indonesia. Kami ingin menjadi sahabat bagi semua, tidak menjadi musuh bagi siapapun. 1000 sahabat selalu sedikit bagi kami, 1 musuh terlalu banyak, sambung RI 1. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya, memangnya di mana letak sindiran Prabowo kepada Trump? Kalian pasti merasa kalau statement RI 1 tersebut seperti tidak spesifik menunjuk pada satu sosok atau negara. Jika kamu berpikir demikian, berarti kamu belum menyimak huru-hara yang diperbuat Trump di forum WEF 2026.
Presiden ke-47 AS ini masih saja membawa sifatnya yang menyebalkan itu. Di forum internasional ini, Trump terus menyombongkan supremasi Paman Sam sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Belum berhenti di situ, saat berdiri di podium, Trump sempat mencibir Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron. Kali ini Trump mempermasalahkan kacamata hitam yang dipakai oleh Macron. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? But I watched him sort of be tough. Komentar Trump ini seperti memantik bara api kecil menjadi letupan kobaran yang besar. Ya, sebelumnya Trump juga menginjak-injak harga diri Macron dengan membocorkan isi obrolan keduanya. Hal itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya, seperti dilansir media France 24. Pesan tersebut juga dikonfirmasi oleh rombongan Presiden Prancis. Macron mengirimkan pesan pribadi kepada Trump untuk menawarkan penyelenggaraan KTT G7 di Paris pada hari Kamis. Dalam obrolan tersebut, Macron juga mengusulkan agar negara-negara lain turut diundang. Di antaranya Denmark, Rusia, hingga Ukraina yang disebut oleh Macron. Presiden Prancis ini benar-benar menegur Trump tentang Greenland dalam pesan tersebut. Sahabatku, kita sepenuhnya sejalan mengenai Suriah. Kita bisa melakukan hal-hal besar di Iran. Saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan di Greenland, kata Macron dalam pesannya. Hubungan Trump dan Macron sendiri sedang memanas karena isu Greenland. Bukan hanya menolak aneksasi kawasan tersebut, Macron juga menentang ancaman perang tarif dari Trump. Bukan hanya menyindir keras Prancis, Trump juga menyenggol keras Cina dalam pidatonya di WEF. Kali ini politikus Partai Republik ini cemburu dengan perkembangan pesat pembangkit listrik tenaga kincir angin milik Cina. Menurut Trump, kebijakan negeri tirai bambu ini cuma buang-buang uang. Cina hampir membuat semua PLT angin, tapi saya belum menemukan ladang angin di Cina. Semakin banyak kincir angin yang dimiliki suatu negara, semakin banyak uang yang hilang, tegas Trump. Melansir dari The Guardian, Cina telah membangun lebih dari setengah kapasitas tenaga angin baru di dunia. Pembangkit listrik tenaga angin darat dan lepas pantai tumbuh hampir 58 gigawatt tahun lalu, atau lebih besar dari pertumbuhan tenaga angin dunia pada 2019. Sayangnya, narasi Trump yang mengejek Cina ini tidak didengar langsung oleh Xi Jinping. Presiden Cina tersebut memilih absen dari gelaran WEF 2026. Boleh jadi Trump tidak akan sefrontal ini menyindir negeri tirai bambu jika ada sosok Xi Jinping di depannya. Sebagian besar komentar Trump di panggung WEF 2026 ini juga membantah omongannya sendiri. Ya, pria berambut pirang ini memang suka mengingkari statement yang keluar dari mulutnya. Trump mengaku-ngaku telah menghentikan 8 perang di forum WEF 2026. The strongest border anywhere in the world. And I've now been working on this war for 1 year, during which time I settled 8 other wars. India, Pakistan, I settled other wars that were Vladimir Putin called me. Salah satu perang yang disebut Trump berhasil didamaikannya adalah perseteruan India dan Pakistan. Ia mengaku Amerika Serikat adalah faktor kunci sebagai mediator yang menghentikan konflik kedua negara tersebut. Sebuah ucapan penuh kesombongan yang jauh dari kebenaran. Jika Trump berani mengklaim telah mendamaikan sejumlah konflik, maka mengapa ia justru memancing perang baru dengan Eropa dan NATO di Greenland? Sebelumnya Venezuela juga diacak-acak, bahkan tetangga-tetangga AS juga sempat diancam Trump. Dimanapun Donald Trump berada, bala kekacauan dan perseteruan bisa semakin membesar. Ini semua terjadi karena kesombongan dan sifat keras kepalanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Sepatu jogging cowok cewek lagi diskon cuma 100 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan gebrakan besar yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum, akankah taring ekonomi Indonesia di kancah global bakal semakin menggigit?